Jadi kita masuk persiapan ke Odoo, oleh sebab itu hari ini kita mau belajar fondasi-fondasi apa yang harus kita aktifkan, kita setting sebagai modal untuk modul-modul sales, modul-modul supply chain dan finance ya. Jadi ini di database Odoo kalian masing-masing tim ya coba direview. Jadi sebetulnya settingan ini sudah ada ya, sudah disesuaikan dengan yang kita bahas di basic setting ini. Tapi saya harapkan teman-teman juga ngecek ulang ya. Siapa tahu ada yang kelewatan. Ya, jadi sekaligus tahu tempatnya, sekalian direview apakah sudah sesuai dengan materi kita hari ini. Ya, jadi teman-teman saya usahakan kalau bisa dibuka paralel ya. Satu sesi materi ini, Zoom ini sekaligus membuka aplikasi database Odoo-nya masing-masing per kelompok ya. Mau masuk Odoo kelompok dulu atau mau coba-coba lebih baik masuk ke Odoo-nya masing-masing ya untuk dipastikan settingan ini sudah sesuai. Ya, aktivitas dari minggu ini nantinya akan juga bisa dilanjutkan untuk update bisnis blueprint ya untuk sales. Jadi mulai diupdate ya, update bisnis blueprint sales hasil dari minggu ini. Kemudian fase minggu ini udah masuk masih masuk analisa, development and validation. Ya, jadi diharapkan nanti hasilnya adalah sudah terupdate untuk bab blueprint sales-nya. Nah, sesuai Odoo-nya masing-masing. Nah, kita masuk ke topik workshop ya. Kira-kira apa aja nih kita siapkan karena minggu depan kita udah mau masuk modul sales ya, workshop-nya. Kita mau memasukkan blueprint yang ada ke dalam Odoo masing-masing kelompok. Nah, kita akan masuk ke settingan konfigurasi awal. Oke. Nah, file ini akan dibagikan ya ke ULS. Jadi ada konfigurasi dasar Odoo 14 ya. Walaupun saat ini di Odoo yang diberikan masing-masing kelompok sudah menggunakan versi yang latest yaitu 15. Nah, ini adalah table of content-nya ya. Jadi yang perlu dipastikan konfigurasinya adalah bagian ini ya, modul sampai dengan setting jurnal otomatis untuk produk ya. Kemudian contoh-contoh ini hanya untuk validasi bahwa apa yang sudah Anda aktifkan sesuai materi ini ternyata berdampak benar sesuai dengan apa yang ada di contoh-contoh di dokumen ini. Jadi untuk validasi ya. Sedangkan untuk bank account dan bank statement ini nanti sebetulnya dipakai ketika Anda masuk modul finance. Ya, jadi untuk sekarang itu pastikan yang ini. Pastikan modul Odoo yang harus diinstal sampai setting jurnal otomatis ya. Nanti ketika Anda masuk blueprint sales, maka nanti validasi bisa nyontoh dari yang sini. Ya, kalau sama mirip-mirip berarti udah oke. Ya, nanti kalau untuk masuk modul finance minggu-minggu terakhir, nah ini nanti dicek-cekkan dengan yang bagian ini. Oke. Oke, kita masuk bagian pertama. Pertama terkait modul ya, modul-modul yang harus diaktifkan. Nah, di sini tampak ya bahwa kita sesuai dengan mata kuliah kita mau fokus ke sales, supply chain dan finance ya. Maka yang diaktifkan adalah sales invoicing ya, ini mewakili sales. Kemudian inventory, manufacturing, purchase, quality itu meliputi supply chain, management. Kemudian modul accounting sendiri mewakili finance accounting. Ya, kemudian untuk modul discuss ini chat, mail, gateway dan macam-macam ini adalah fitur yang harus aktif ya karena untuk mendukung kolaborasi bekerja dalam Odoo database.
Nah, cara ngeceknya bagaimana? Kita coba masuk ke database Odoo. Nah, ini adalah database Odoo yang sebagai template ya dari punya teman-teman sekalian. Kita coba cek. Berarti untuk ngecek sebetulnya cukup mudah. Kita tinggal klik tombol yang kotak-kotak ini 3x3 itu sudah seperti home, jadi kembali ke awal. Nah, sebetulnya yang tampil di sini sudah cukup modal untuk cross check ya. Apakah modul-modul tombol-tombol ini kan mewakili modul-modul. Nah, apakah sudah sama? Nah, ini kalau saya lihat seperti contoh yang saya buka ini harusnya sudah sama ya, sudah sama. Tapi ada tambahan satu di tombol apps. Nah, cara kedua untuk memastikan adalah kita bisa tekan tombol apps. Nah, tombol apps ini isinya apa? Ini adalah sekumpulan modul yang disiapkan oleh Odoo. Ya, di sini kalau kita lihat sekilas ada yang install it, ada yang masih belum ya, sehingga keluar tombol install. Nah, cara kita untuk tahu mana-mana yang ada udah terinstall, kita cukup pilih filter dan kita pilih install it. Nah, ini bisa kita bandingkan ya dengan yang di PDF tadi. Ya sudah sama ya, sudah persis. Nah, ternyata aplikasi yang diinstal sudah sesuai. Nah, pertanyaannya apakah nanti ke depannya teman-teman boleh menambahkan sendiri selain yang tampil di layar? Itu boleh ya, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah modul yang diinstal tambahan tadi adalah memang berguna dan dipakai ya, bukan asal semuanya diinstal tapi kemudian ditinggal, nggak ada pemakaian ya. Karena itu akan berdampak menambah kompleksitas pemakaian Odoo-nya ya. Jadi kalau semuanya diaktifin nanti ada dampak yaitu konfigurasinya harus benar-benar lebih eksploratif ya, banyak belajar. Ya, jadi hati-hati kalau nggak perlu nggak usah diinstal. Nah, sekarang apa-apa aja yang nggak terinstall? Kita sekarang tinggal kita cek di sini bagian yang tidak diinstal. Ya, banyak ya, ada 70 modul. Ada 70 modul yang masih belum diinstal dan tersedia. Ya, mulai dari CRM, mulai terus kemudian website ya nanti gunanya untuk berjualan online ya pakai media web, kemudian point of sale. Kalau nanti mau menggunakan metode penjualan retail seperti Alfamart ya seperti Indomart, nah pakai ini point of sale, ada project macam-macam ya, banyak timesheet, expand macam-macam. Studio ini bagi mereka yang mau berkembang untuk menambahkan report custom, tambahan-tambahan field dan sebagainya. Ini diinstal. Ya ada dokumen manajemen macam-macam, banyak ya. Ada yang HR, ada yang maintenance, ada yang help desk. Wah. Jadi bayangkan ya kalau Anda bisa sampai Internet of Things juga ada ya. Jadi bayangkan kalau kalian tuh menguasai Odoo ini ya dengan banyak modulnya ini menarik sekali ya. Jadi kalau mungkin sekarang dengan modul basic yang diinstal, kayaknya ERP Odoo-nya ini sederhana sekali ya, nggak istilahnya itu apa ya, nggak terlalu sulit gitu ya. Nah tapi perlu dipahami ya bahwa dalam setiap modul itu memang secara default settingannya seperti itu ya. Tapi nanti ketika rekan-rekan baca blueprint dan Anda harus eksplorasi apakah fitur itu ada atau enggak. Jadi di masing-masing modul itu sendiri bisa disetting untuk on off-nya ya, bisa ditambahkan. Misalkan secara default di Odoo itu untuk penjualan itu cuma satu price list. Ya, satu price list untuk semua pelanggan. Ya, nggak peduli pelanggan A, pelanggan B, pelanggan C, dia selalu satu price list atau satu daftar harga. Nah, apakah Odoo seperti itu? Bisanya enggak. Jadi Anda harus mengaktifkan
settingan-settingan yang ada di dalam modul masing-masing, ya. Seperti itu nanti kita, coba lihat untuk modul-modul yang kita install. Ya, kalau Anda lihat ini modulnya menarik ya, ada sampai koneksi ke shipping, ya, ada yang ke eh, model-model lain UPS, FedEx ya, kemudian juga payment gateway, ada Alipay dan sebagainya. Ini menarik kalau bisa dimaksimalkan. Nah, selain apps juga ada yang bertipe di sini adalah ini ekstra ya. Ekstra ini berarti lebih detail dari modul tadi ya, kita cari yang terinstall. Nah, sebetulnya yang terinstall itu sudah ini ada ya, lebih detail ya, apa aja yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini yang sudah diinstal ke dalam Odoo Anda ya. Tapi kalau pertanyaannya yang lain apa? Banyak juga ya yang belum terinstall ya. Ada 648 extras yang bisa diinstal ya. Jadi ini extras ini biasanya sangat sangat spesifik. Contohnya apa yang spesifik extras yang terinstall. Nah, kita cek. Salah satunya adalah mengenai Indonesia ya, Indonesia Accounting. Ya, e-faktur ini sangat spesifik. Jadi extras itu sangat spesifik. Jadi belum benar-benar kegunaannya itu sangat fokus ya. Jadi contohnya di sini ada yang Argentina misalkan ya, kita nggak install ya, karena itu dipakai untuk negara Argentina. Yang kita cek sini ada nggak untuk extras yang Argentina. Ini ya contohnya ya. Nah, kita nggak perlu install, kita kan di Indonesia. Nah seperti itu. Ya, jadi itu pertama cara ngeceknya kita tinggal apps, kemudian pilih terinstall. Nah, udah sudah sesuai ya. Kemudian berikutnya kalau sudah modul terinstall, kita pastikan ada aktivasi mode. Ya, aktivasi mode developer. Nah, kita cek di Odoo ya. Nah, di sini statusnya sudah aktif ya teman-teman. Soalnya kita lihat di sini ada icon kutu ini ya. Jadi caranya untuk mengaktifkan kutu ini atau mode developer adalah dari menu tadi apa ya? Setting ya, dari menu setting. Kita keluar ke menu utama, kita masuk ke setting ya. Nah, di sini ada kolom search. Jadi kalau Anda mau mencari suatu fitur, tinggal diketik di sini ya. Misalkan price gitu ya. Nah, di sini keluar langsung ya. Nah, di sini kita sebenarnya mau cari yang aktivasi developer. Kita ketik developer. Nah, keluar ya. Karena apa? Karena fungsi ini sangat spesifik sehingga tidak bisa dicari dengan mudah. Jadi kita harus tetap cari ya. Kita masuk ke general setting, kita cari yang paling bawah. Nah, di sini ada menunya. Ya. Ada activate the developer mode. Nah, seperti itu. Nah, karena ini udah jadi kalau belum aktif, belum keluar logo kutu, ya di sini pilihannya deactivate kalau sudah keluar, jadi mematikan. Tapi seandainya eh, belum aktif, ini coba saya matikan, ya kutunya hilang, gambar icon kutunya, kita aktifkan lagi, kita pilih activate the developer mode. Nah, kutunya keluar ya. Nah, kutunya keluar ini tujuannya apa? Salah satunya adalah tambahan menu ya. Jadi kalau Anda suka developer, Anda bisa memaksimalkan ini ya untuk untuk menjalankan JavaScript test ya, JavaScript mobile test dan sebagainya. Ya, kemudian juga ada fitur-fitur untuk developer tools seperti itu ya. Kemudian
Ini tandeman dengan, Odoo Studio ya, yang modulnya tidak diinstal, di di database ini. Nah, bedanya apa? Kalau dengan developer mode ada beberapa fitur yang, ditambahkan. Contohnya apa? Misalkan kita seperti ini. Ya, ini saya buka database demo ya. Kita cek kira-kira apa sih dengan aktifnya si kutu ini ya. Nah, kita coba cek. Nah, di sini kalau kita sorot tombol, maka nanti keluar objeknya. Ya, kalau developer mode-nya mati, ini nggak keluar. Ya, di situ ada tampil informasi teknikal ya. Jadi seperti tombol, objeknya apa, kemudian propertiesnya apa, actionnya apa. Nah, ini nanti hubungannya nanti kalau Anda mau mengcustom ya. Anda mau mengcustom, mau menambahkan apa. Nah, ini informasi muncul ya. Nah, seperti itu. Jadi keluar informasi-informasi terkait objek yang kita sorot. Ya, nah, kayak gini. Jadi kita sorot tanggal, nanti keluar order date, ya, field-nya apa, sales-nya apa, tipe datanya apa. Nah, itu nanti referensinya, ini sebagai informasi awal bahwa developer mode nanti gunanya ke sana. Kita bisa tahu sumber datanya mana, terus kita mau ubah coding-nya kayak apa, itu dari informasi ini. Nah, di sini juga tampil kalau di layar ini kan ada kayak apa, ada chatting ya, ini yang, terkait discuss ya. Nah, di sini kita bisa, chatting dengan, orang tersebut ya, sampai bisa kita melakukan video call, ya. Jadi kita misalkan coba, nggak tahu ini NRP dari KPA atau KPB ini, ya. Jadi, eee, kita bisa saling, mungkin kalau yang lagi aktif dari kelas ini mungkin bisa dibalas mungkin ya, chatting-annya. Seperti itu ya. Atau misalkan kita ingin, Zoom juga bisa, telepon juga bisa, ya. Jadi caranya kita besarin aja. Nah, di sini bisa kita chatting dengan siapa yang aktif ini biasanya yang hijau ini aktif ya. Yang hijau-hijau ini aktif. Nah, kita juga bisa, menggunakan media, seperti Zoom. Jadi kita bisa start meeting. Kita mau start meeting dengan siapa, ya kita bisa mengaktifkan, mic dan video. Jadi sama seperti Zoom. Ya, jadi sangat menarik, fitur-fiturnya, gitu ya. Nah, kita mau chatting dengan misalkan menambahkan, yang hijau udah nggak ada ya, udah habis misalkan ini. Nah, kita tambahkan. Nah, seperti itu. Ya, jadi fitur, discuss di, Odoo ini menarik karena, setahu saya ya, sejauh ini, itu saya belum menemukan ERP yang sampai ngurusin ada, ini ya, media, Zoom ini ya, kayak Zoom di dalam aplikasi ya, kemudian bisa call. Ini, menarik ya. Jadi kalau kita ada koordinasi, kita udah nggak ribut-ribut pakai HP, apa ya, tinggal komputer, pakai headset, sudah pekerjaan bisa dijalankan kayak work from home gitu ya, bisa dikerjakan, secara kolaborasi. Oke. Setelah kita activate developer tools, berikutnya adalah, mata uang ya, karena saya percaya di kelas, kita pasti banyak, perusahaan yang dipilih itu adalah menggunakan mata uang, rupiah. Maka kita harus set, main currency ini sebagai IDR, dan saya yakin ada beberapa perusahaan yang juga menggunakan multi currency. Jadi selain, rupiah, dia juga apalagi zaman sekarang ya, mata uang uang kita itu benar-benar jadi banyak ya. Jadi ada uang digital, ada uang, bank konvensional, ada mungkin rekan sekalian ada yang,
main Bitcoin ya, ada macam-macam uang digital, kemudian ada yang berupa NFT dan sebagainya. Nah, di program ini kita lihat tentang mata uang yang konvensional dulu ya. Kita pastikan misalkan minimal biasanya kan rupiah dan USD ya. Nah, kita masuk ke currency ya. Jadi menunya itu accounting, setting, kemudian kita cari currency. Kita masuk ke Odoo, kita cari accounting, kemudian kita cari setting. Setting biasanya di sini ya, di bawahnya menu konfigurasi. Kita tinggal ketik currency. Nah, di sini ada currency ya. Sudah benar, kemudian kita pastikan ini ya, currency-nya kita cek, kita klik sini. Nah, kita pastikan mana aja mata uang yang kita pakai ya. Kalau mata uang kita pakai maka tinggal kita activate. Nah, tadi awalnya seperti ini ya, saya ulangi ya. Jadi awal default di database kalian tuh hanya USD sama IDR. Jadi ini saya matikan ya. Saya matikan. Ya, tinggal USD dan rupiah. Rupiah ya. Nah, kalau misalkan kita mau mengaktifkan Singapura dolar ya tinggal kita cari Singapura dolar. Kemudian kita aktifkan. Oke. Nah, di sini udah aktif. Nah, karena kita udah ngaktifin dolar sama Singapura, maka otomatis kita ada kerjaan untuk memaintain kurs ya. Nah, awalnya ini saya hapus ya. Ini awalnya nggak ada karena secara default kita cuma daftarkan mata uangnya aja. Sedangkan kursnya tidak di-maintain. Nah, untuk memaintain kurs ada banyak cara ya. Salah satunya adalah manual. Contohnya di sini, misalkan ini mata uang dolar ya, kita add ini. Kursnya berapa ya? $1 berapa rupiah atau $1 berapa rupiah atau $1 berapa dolar. Paling gampang karena uang kursnya kita 1 banding 14.000 misalkan ya. Ya lebih baik kita maintain ini berapa $1 itu berapa rupiah ya, kita ketik sini 14.000 ya, kita save. Nanti ini akan dihitung otomatis ya, kebalikannya ya, 1 dibagi angka ini ya, kita save. Oke. Nah, ini cara manual. Nah, kalau mata uang kalian banyak ya lumayan ya, karena harus daftarin satu-satu. Ya, itu cara mendaftarkan, mengaktifasi mata uang dan kursnya ya. Jadi jangan lupa kursnya juga di maintain. Oke. Sekarang kita mundur. Kita masuk ke currency lagi. Nah, Odoo juga menawarkan banyak otomatisasi. Ya, salah satunya adalah melakukan automatic currency rate. Jadi memaintain kurs secara otomatis. Nah, di sini pilihannya adalah banyak bank ini. Ya, awalnya ini enggak ada, tapi saya pilih ini aja, misalkan. Kemudian mau dibikin otomatis bisa running per daily. Jadi Anda nggak usah ngapa-ngapain di balik layar. Ada proses update mata uang currency kursnya setiap harian, bisa mingguan dan monthly. Ya di sini saya set manual supaya apa? Sesuai kebutuhan saya gitu ya. Nah, kalau manual maka harus dilakukan adalah menekan tombol ini. Refresh ini ya, kita lakukan supaya kita mengambil data saat ini ke datanya European Central Bank. Kita klik. Nah, dia akan proses loading sampai selesai. Nah, sudah. Nah, sekarang kita cek. Kalau menurut European Central Bank itu ya apa kursnya? Nah, di sini Anda lihat ya. Di sini diisi otomatis oleh sistem. Tadi kita set ya
di USD itu kita set 14.000 ya. Ternyata sekarang menjadi Rp14.388 ya. Kemudian untuk Singapura dolar di set 10.500. Nah, ini adalah proses yang hasil dari proses sinkron tadi yang barusan kita lakukan. Ya. Jadi ini adalah salah satu fitur otomatis yang disediakan oleh Odoo supaya pekerjaan kita mengurangi yang namanya manual. Ya, pekerjaan manual mengentry-ngentry. Nah, seperti itu. Ya, jadi Odoo ini menarik ya, sudah mulai tampil ini ya, kejutan-kejutan ya, menarik ya. Nah, ini kalau di oke, jadi itu. Nah, selain mata uang, berikutnya adalah mengaktifkan analytic accounting ya. Jadi ini persiapan untuk modul finance dan produksi ya. Jadi activate analytic accounting itu diakses dari menu inventory, kemudian setting. Kita masuk inventory, dan setting. Setting ya. Kita cari ANA. Nah, langsung ketemu ya. Ternyata sudah aktif, berarti sudah oke, sesuai. Terus kita lanjut, kita cek activate overhead costing. Ini di menu manufacturing, setting, cari work order. Saya ke menu utama, masuk ke manufacturing. Setting. Dan kita cari work order. Sudah teraktifkan. Oke. Kemudian mengaktifkan produk varian. Ya, jadi varian ini kaitannya nanti kalau di case kalian ada satu produk yang harga-harga jualnya, harga-harga pokoknya itu berbeda tergantung dari karakteristik kayak warna, kayak ukuran. Ya, jadi kita aktifkan aja, walaupun belum tentu semua tim menggunakan. Kita masuk ke inventory, kita masuk ke setting. Kita ketik varian. Nah, udah aktif dua-dua ya. Jadi untuk jualan juga, untuk purchasing juga. Nah, berikutnya adalah setting jurnal otomatis ya. Oke. Ini dipastikan bahwa inventory evolution-nya harus automated. Hal ini kenapa? Karena kalau default-nya dari Odoo adalah dia manual. Nah, jadi kita pastikan apa yang ada harus diganti menjadi automated, dan nanti kalaupun ke depan kita bikin tambahan baru untuk kategori produk, ya kita pastikan ini harus tertulis automated. Jadi kita sekarang masuk ke menu inventory, produk kategori. Kita masuk ke konfigurasi, ya inventory sama, kemudian configuration, sini ada produk kategoris. Nah, defaultnya ada 3 ini dan kita pastikan semuanya dalam kondisi sudah terautomated ya. Nah, karena apa automated? Karena enggak nanti ketika ada transaksi barang, journal accounting-nya itu Anda harus input manual. Ya, jadi era seperti sekarang kita harus coba mencoba untuk mengotomatiskan ya. Jadi sini kita ganti otomatis. Kemudian kita next ke barang kategori produk berikutnya. Juga automated sudahan. Dan ketiga juga sudah automated. Ya. Jadi untuk Odoo, tips untuk teman-teman ya, untuk interaksi program,
jangan menggunakan tombol back atau forward ya. Jadi biarkan Anda klik dari link-link yang sudah disediakan. Contohnya seperti ini, sekarang saya di detailnya all sellable, kalau kita mau masuk ke list tadi jangan di back. Kita tinggal klik produk kategoris. Nah, nanti ambil sini. Nah, sekarang pertanyaannya kedua adalah kalau contohnya kita bikin baru, nah si Odoo ini selalu ngesetnya ke manual. Ya, jadi hati-hati. Di sini kita harus ganti automated. Nah, seperti itu. Ya, itu terkait produk kategoris harus postingnya harus otomatis. Nah, ini adalah pengecekan ya. Jadi yang tadi saya sampaikan habis. Jadi settingan pertama sudah selesai basicnya. Jadi nanti ketika Anda masuk modul sales kan Anda ngisi-ngisi transaksi. Salah satunya delivery. Ya. Jadi untuk delivery maka ketika ada transaksi delivery maka jurnal-jurnal ini harus dicek, harus muncul. Ya. Contohnya seperti ini, transaksi surat jalan. Ya, ada jurnalnya seperti ini. Nah, ini harus muncul. Kalau enggak berarti ada yang salah konfigurasinya. Ya, jadi kalau surat jalan misalkan kayak ini jurnalnya adalah persediaan berkurang ya. Kemudian persediaan dalam perjalanan itu bertambah. Ya, kemudian invoice penjualan seperti ini contohnya ya, ada ini penjualan penjualan secara kredit, ada piutang bertambah ya, kemudian pencatatan PPN, pajak, kemudian biaya, harga pokok penjualan ya, kemudian mengurangi barang dalam perjalanan, kemudian revenue penjualannya berapa. Nah, itu semua muncul di jurnal ini. Ya, jadi ini untuk validasi. Ya, habis Anda setting-setting, Anda transaksi, nah ini divalidasi dengan jurnal-jurnal ini. Untuk penerimaan barang, nanti kalau kalian masuk ke supply chain, nah jurnalnya harus keluar seperti ini. Ini adalah transaksi penerimaan gula pasir ya. Kemudian untuk invoice pembelian seperti ini. Nah, ini adalah terkait bank ya. Tapi untuk sekarang kayaknya Anda belum perlu ya untuk mendaftarkan bank karena sudah dibikinkan bank default kalau nggak salah satu akun ya. Jadi Anda lihat ini ya, accounting configuration journal. Coba dicek. Accounting configuration journal. Accounting journal ya. Accounting configuration journal ya. Di sini udah dibuatkan bank ya. Tapi kelak Anda kan harus membuat bank sesuai dengan blueprint ya. Ketika masuk modul finance itu kan ada Anda punya rekening nomor bank bla bla bla. Nah, itu Anda harus bikin sendiri. Nah, itu baru nanti kita fokus ini contohnya ya. Mendaftarkan bank BCA nomor rekening 123. Nah, nanti ini akan dilakukan minggu-minggu depan ketika masuk modul finance ya. Atau yang instan ini disediakan oleh Odoo ya. Nomor opsi 2. Accounting setting add bank account. Nah, ini instan, tapi untuk database kita kali ini karena ini modenya untuk pelajaran, ini nggak bisa diaktifasi. Ya, jadi ini cuma iklan aja ya. Di sini banyak bank, mau worldwide atau Indonesia. Di sini sudah ada beberapa bank pada BCA, ada Mandiri, ada Danamon ya. Jadi masih terbatas di bank-bank ini ya. Nah, kalau kita mau aktifin, nanti kita akan cukup klik, ya kan? Nanti ada diinformasikan. Jadi untuk otomatisasi antara Odoo dengan bank yang dipilih itu disampaikan di sini dia pakai pihak ketiga. Ya, nanti kalau kita, jadi di belakang layar itu untuk biaya dan sebagainya mungkin dari BCA-nya free ya, tapi kalau UDL-nya saya belum paham ini UDL-nya free juga atau enggak ya, namanya pihak ketiga. Nah, kalau kita connect, tik, nah error ya. Karena apa? Database kita Odoo ini adalah versi belajar, ya versi versi bukan komersil ya, jadi nggak bisa mengaktifkan. Jadi mau nggak mau
Anda coba menggunakan yang opsi yang ini, yang pertama ini ya, Anda bikin sendiri. Nanti ketika masuk finance, ya nanti yang belakang-belakang juga sama finance, seperti itu. Nah, jadi segaris besarnya, jadi dari yang PDF ini yang nanti bisa diakses oleh teman-teman semua ya. Anda pastikan semua topik-topik ini sudah sesuai ya dari masing-masing database Odoo, dipastikan sekali lagi. Oke, sebelum kita lanjut mungkin kita break dulu ya. Sekarang di jam 10.27, nanti kita kembali sekitar jam 10.32 ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita coba balik ke Odoo ya, jadi biar rekan-rekan sekalian tahu apa yang dimaksud jumlah transaksi yang diharapkan untuk penilaian UTS ya. Oke, kita masuk ke Odoo. Sekarang saya coba masuk ke Odoo demo ya, di mana masing-masing teman-teman login ya, sudah mendapatkan login. Kita cek sekarang, kita lihat dulu siapa, mungkin ada yang belum join dan sebagainya. Ini ya kelihatan ya. Jadi di list NRP yang di bagian pending invitation ini adalah sejumlah NRP yang belum accept invitation-nya ya. Jadi masih ada sekitar banyak ya. Nah, sekarang pertanyaannya, selain kita juga mau masuk penilaiannya berapa transaksinya. Nah, sekarang kita kan minggu depan masuk ke modul sales ya. Di luar konfigurasi basic tadi, kita masih ada usaha atau keperluan untuk memasukkan beberapa hal supaya kita bisa jualan ya. Jadi salah satunya adalah mengenai produk. Ya, jadi kalau kita mau masukkan transaksi penjualan, kita perlu bantuan data dari modul lain ya, kayak barang ini adalah master data dari supply chain ya tepatnya ya. Nah, walaupun kita belum masuk supply chain tapi kita harus sediakan karena dalam metode pembelajaran kita itu antar modul itu jalannya secara serial ya. Jadi sales dulu, kemudian selesai supply chain dulu, berikutnya kemudian dilanjut finance ya. Tapi kalau di dalam dunia nyata itu tidak seperti itu ya. Di dalam dunia nyata dalam project itu ketiga-tiganya ini kita jalankan secara paralel. Ya, jadi supply chain ada sejalan bersama pada saat itu, kemudian supply chain juga jalan pada waktu yang sama, finance juga sama. Jadi jalannya itu paralel ya. Tapi karena metode pembelajaran ini supaya memudahkan kalian untuk tidak langsung berjalan bersama, maka kita jadikan seperti serial gitu ya. Jadi kita masuk sales dulu, supply chain dulu, kemudian finance. Nah, untuk masuk sales di mata kuliah ini kita perlu beberapa eh, hal dasar yang sebetulnya itu bagian dari supply chain atau finance juga. Ya, jadi kita ini sekarang coba masuk kebutuhan dasar supaya minggu depan kita bisa jualan, gitu ya. Dan itu menjadi bahan pembahasan di minggu-minggu depan. Jadi kita sekarang topiknya yang penting sekarang kita ada barang, gitu ya. Kita nggak mau membahas detail apa-apa yang harusnya nanti kita jelaskan ulang di supply chain management atau finance. Nah, terkait barang itu yang harus diperhatikan adalah kita mulai dari bawah ya. Jadi untuk sales kita perlu minimal ya, usaha minimal pertama untuk menyediakan barang. Ya, caranya seperti apa? Kita masuk ke menu inventory ya, kita mundur ya. Sebelum ngomong produk kita perlu beberapa kebutuhan lain. Apa itu? Kita masuk konfigurasi, kita daftarkan dulu produk kategori kita. Ya, di sini sudah dicoba ini ya, ini kelas pagi dicoba. Nah, sekarang kita coba cari dari blueprint ya. Contoh blueprint dari teman-teman saya acak ya, saya ambil dari
Kalau tadi pagi kayu, sekarang coba saya ajak ke misalkan skincare. Ya, skincare. Nah, kita lihat produknya apa aja ini. Ini ada nama produk ya. Nah, ke produk. Nah, di sini kan langsung ke produk utama ya. Jadi saya coba, jadi gini, kita janjian ya, mungkin teman-teman juga lagi nyoba ya. Kita janjian ya, untuk penamaan itu jangan persis seperti saya yang coba ya, nanti saya bingung untuk mengambil datanya. Jadi sekarang coba, saya coba bikin kategori produk namanya krim malam ya, krim malam. Nanti teman-teman kalau mau bikin night cream 2 misalkan ya, atau lagi atau night cream ada nama nomor NPW apa nomor NRP terserah. Tapi supaya nggak kecampur dengan apa yang saya buat. Ya, jadi ingat ya, nyobanya di demo ya, database demo. Jangan masuk ke database utama ya, jangan sampai salah. Nah, misalkan saya create, kita masukkan night cream gitu ya. Cream. Oke. Nah, seperti tadi saya ingatkan, dia selalu defaultnya manual ya, Anda ganti jadi otomatis. Oke. Ya. Night cream oke, kita save. Nah, sudah terjadi kelompok produk namanya night cream. Oke. Nah, sebelum masuk ke produk, ada satu lagi yang perlu saya sampaikan, itu adalah mengenai warehouse. Ya. Jadi dijual itu kita nanti juga perlu warehouse. Nah, kita masuk ke warehouse. Nah, tadi kita sudah coba-coba ini beberapa hal. Nah, sekarang saya mau bikin karena ini ya, karena warehouse ini menentukan nanti ketika ngirim ya. Jadi misalkan customer A rumahnya di Malang, maka otomatis dia ambil dari warehouse yang alamatnya Malang ya. Nanti kalau ada lokasi warehouse-nya di Jakarta, nanti ada kalau customer-nya itu alamatnya di Jakarta, maka langsung sistem merekomendasi pengambilan barang dari lokasi Jakarta. Itu otomatis sistem. Ya, sekarang kita coba kita bikin lokasi yang misalkan nggak ada di sini. Misalkan lokasi Surabaya ada, Malang ada. Sekarang kita coba kalau dari blueprint ada nggak lokasi apa gitu ya. Nah ini ya, lokasinya gudangnya di mana nih? Gudangnya misalkan di Pati ya, misalkan di Pati. Kita bikin warehouse, kita isi misalkan Pati gitu ya. Short name-nya misalkan 3 digit, oke, PAT gitu ya. Nah, kita abaikan dulu isi-isian yang macam-macam ini ya. Nanti kita bahas di supply chain. Yang penting kita harus hati-hati langsung ini, masuk address ya. Address-nya ini harus spesifik, jangan kayak default-nya ini. Default-nya ngambil dari posisi San Francisco. Ya, kita ganti. Ya, kita create aja, kita kosongin dulu. Ya, kemudian kita ini ya, kita isi ya, misalkan apa ya, Pati gitu ya. Nah, kan nggak ada nih Pati. Kita create. Atau lebih supaya ini kita jelas, kita kasih warehouse Pati. Ya. Nah, kita coba isi. Nah, ini alamat harus benar-benar diisi dengan sebenar-benarnya. Karena nanti akan menjadi referensi ketika kamu ketika bikin surat jalan. Ya. Jadi ketika bikin SO, langsung dia nge-track gudang mana yang sedekat mungkin dengan customer, langsung dia kirim dari warehouse itu. Ya. Jadi misalkan alamat saya nggak hafal, kita isi Pati, ada nggak ya? Kota Pati ya. Kita isi Indonesia gitu ya. Wah, ini Patinya kayaknya nggak kedaftar ini. Apa ya? Yang lebih familiar mungkin Solo. Ya udah, ya kita isi Pati aja udah. Kita isi Pati ya. Kemudian kita save. Ya, Pati, oke.
Save and close. Nah. Oke, Pati ya sudah ada, warehouse Pati. Kita save. Nah, jadi untuk pembuatan warehouse ya disesuaikan dengan blueprint dan isi alamat dengan benar. Ya, diisi dengan benar, jangan diawur. Karena nanti akan menjadi formula pengisian ya. Oh, ini kok jadi warehouse Pati semua ini. Bentar. Wah, ada salah kaprah ini ya. Harusnya company-nya tetap ya, jadi enggak berubah. Nah, hilang ya. Oke, saya hapus dulu. Oh, ada Pati 6, apa ini Pati 6? Kok sampai mengupdate ini ya, company-nya ya, hati-hati ya. Company-nya keedit ini. Ya, hati-hati. Yang input Pati 6 hati-hati nih. Ini dampaknya kemana-mana ya. Oke, kita abaikan dulu ya. Harusnya ini company-nya sama ya, tetap sama. Jangan sampai keubah. Oke, kayak saya pakai Pati ini. Harusnya company-nya tetap ya. Oke. Nah, sekarang setelah kita tadi sudah dapat produk kategori, kita sudah warehouse, sekarang kita coba untuk ngeset produknya apa. Ya, saya masuk ke produk, saya create, saya ambil suatu produk dari sini, misalkan nanti apa ya, naik krim acne ya, acne, misalkan naik krim acne, ya kan. Kemudian barang ini bisa dijual dan dibeli. Storable product, kita set angkanya, misalkan harga jualnya 20.000, Rp20.000. Ya, kemudian biayanya harga pokoknya misalkan anggap 10.000. Ya, kemudian untuk produk kategori kita set ke yang tadi ya, acne ya. Night cream yang saya buat sendiri. Ini ya. Oke, kita save dulu. Terus kita save dulu. Nah, kemudian untuk stok kita harus juga ngisi angka ya, ngisi saldo. Ya, jadi kita mau menjual kan pasti nggak cuma produknya udah didaftarin, kita harus juga punya stok. Nah, kita update quantity. Ini ya, update quantity. Anggap aja saya ini lagi ngisi, kalau kedepannya pengisian itu juga bisa dari pembelian dan produksi. Tapi kita kan belum sampai sana. Ini istilahnya angka tiba-tiba kita masukin. Misalkan Acne Lotion di Pati itu kita create, Pati itu ya kita pilih, Pati mana? Pat ya, Pat stok ini Pati ya. Pat stok, coba kita cek, siapa tahu keliru. Oh, ini Pati 6, siapa ini Pati 6? Oh ya tadi udah diganti ya. Sebentar, daripada salah kamar saya cek lagi. Soalnya yang ngisi kan udah banyak ini. Saya cari yang Pat. Nah, Pat stok ini ya. Misalkan saya isi gudangnya itu di Pat stok ada 100 biji. Oke ya, 100 biji, kemudian saya apply. Nah, saya apply, kita balik lagi ke master product, kita klik ini. Nanti secara stok udah isi ya. Ada 100 biji on hand. Kalau kita klik, nanti keluar. Oh, ternyata di pet stock gitu ya. Nah, ini kita bisa juga set untuk yang lain. Ya, misalkan gudang Surabaya. Kita isi. Misalkan ada 5.000 stok. Kita apply. Bread. Nah, berarti secara total ada 5.100 ya. Kita klik.
Nah, ada 5.100 on hand. Nah, kalau kondisi kayak gini, kita sudah siap jualan ya. Untuk customer yang rumahnya di Surabaya dan rumahnya Pati. Ya, tadi saya sudah bikin sebelumnya ada customer itu namanya Budi. Ya, Budi ini rumahnya Surabaya. Ya, di menu sales order ini ada customer, ini ada Budi. Budi rumahnya di Surabaya. Ya, saya kasih namanya supaya spesifik, kasih Budi Surabaya ya. Kemudian saya bikin lagi customer namanya untuk Pati, misal namanya ini supaya kelihatan rumahnya Pati gitu ya. Misalkan namanya Amir gitu ya. Lokasinya Pati. Oke. Ya, ini hanya untuk memudahkan kita untuk nge-track ya. Kalau nama ya kasih yang biasa ya. Enggak usah dikasih Pati. Misalkan ini Pati, ya ininya Indonesia. Nah, itu kita save. Nah, sampai sini berarti produk kategori sudah ada data, warehouse sudah ada, kemudian produknya sudah ada, stoknya ada, customer-nya ada 2, Amir Pati dan Budi Surabaya. Dan kita mau tes. Nah, kita masuk ke menu sales, di sini kita mau mentransaksikan. Nah, ini yang saya bilang di level order itu seperti ini. Saya minta 30 ya. 30 itu yang statusnya fully invoice. Apa itu fully invoice? Adalah kalau kita klik di SO itu, dia itu sudah di delivery dan sudah di invoice. Ya. Kita coba sekarang. Kita coba bikin SO ya, kita sekarang mau transaksi dengan Budi Surabaya ya. Budi Surabaya. Kemudian order lainnya adalah itu tadi apa? Naik krim apa ya? Akne. Waduh, ada yang 2 nih, bingung nih saya. Ada yang kembar nih. Siapa yang punya siapa ini? Oh ya ini sama. Oke. Ya, saya jual dengan angka 10. Ya, kita save. Kita confirm. Nah, confirm ya, ini ada statusnya. Sudah jadi sales order kan? Nah, kita cek S0038. Oke, kita lihat. Kita lihat statusnya. Ya, masih to invoice ya, berarti belum selesai. Jadi kalau misalkan saya nilai adalah yang saya nilai itu cuma ini ya. Saya filter yang sudah statusnya itu ini, fully invoice, itu yang saya hitung. Ya, kalau yang saya minta 30 transaksi adalah minimal 30 transaksi dengan status fully invoice. Ya, lebih dari itu boleh ya. Malah lebih bagus lagi berarti Anda benar-benar mencoba ya. Invoice status, mana invoice status? Invoice. Ini. Ya, jadi saya cari yang fully invoice. Nah, jadi kalau seperti ini kasusnya, berarti Anda hanya membuat 5 transaksi sales order yang saya hitung. Ya, jadi saya minta yang kayak ini minimal 30. Ya. 30. Kita masuk lagi yang tadi 38 ya. Nah, kita lihat di sini dia langsung propose bikin delivery. Ya. Karena si Budi rumahnya Surabaya, pasti dia referensinya ngambil dari warehouse Surabaya. Kita cek delivery. Benar ya? Source lokasi itu ngambil dari stok Surabaya. Tidak ngambil dari stok Pati karena alamatnya beda. Nah, kita tinggal validate. Oh, saya cancel ya. Kita isi kita edit dulu, kita mau kirim berapa? Ya, kita kirim 10 misalkan. Oke, kemudian kita validate. Ya. Dan nah, sama seperti surat jalan, seperti dengan SO, saya minta shipment juga sampai dan ya, sampai dan. Dan itu nanti ada additional info itu ya, bentar ini ada di note atau di mana ya yang ada jurnalnya ya. Nanti kita cari ya jurnalnya ini apa.
Kalau settingannya benar berarti harus ada jurnalnya. Oke, kita save ya. Barang udah terkirim ya. Sekarang kita tinggal create invoice. Create invoice ada di tombol ini. Kita create invoice. Kita create invoice. Sudah, maka di sini keluar labelnya invoice. Kita cek. Invoice-nya belum, masih draft ya. Jadi kita lihat statusnya. SE38 ini statusnya apa? S38 ini ya. Masih full invoice ya. Ini dari secara SO sudah dihitung, sudah oke. SO-nya sudah lengkap ya. Tapi dari segi invoice ini belum lengkap. Kita cek di accounting, ada customer, ada invoice. Nah, di sini masih ada yang belum posted ya. Jadi kalau invoice statusnya itu posted. Kita coba masuk sales. Kemudian order tadi S38 ya. Kemudian invoice-nya masih belum selesai karena masih draft. Nah, kita harus confirm dulu. Ya, confirm dulu. Apa ini kode transaksi? Ini terkait ini ya, pajak ya. Anggap aja customer biasa. Oke, kita confirm. E-faktur. Ini ada setting e-faktur juga ya. Oke, kita anggap aja tidak dipungut ya pajaknya ya. Apa error lagi? There's no. Oke, kita coba ikutin ya. Kita masuk ke e-faktur. E-faktur itu ada di accounting kalau nggak salah. Ada e-faktur. Kita isi ya, kita aur aja ya. Ini kita kan nggak. Jadi kalau beneran live itu ada yang namanya e-faktur. Jadi kita diminta first digit should be registered number. Oke. Saya display dulu, ya create. Dia minta nomor ini sama berarti gini ya. Ya, anggap aja kita 99. Oke. Ya, ini untuk e-faktur. Kita ini kita buang. Terus kita masuk kembali ke invoice. Invoice 38. Masuk ke invoice. Kita edit. Kita confirm. Nah, kita ya, posted ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, nomor invoice ini ya. Jadi kalau ngitung jumlah total invoice, saya masuk menu accounting, terus masuk customer, kemudian invoice, saya filter, kita lihat statusnya. Ya, not paid ya, statusnya posted. Jadi kalau saya ngitung jumlah invoice berapa yang ditransaksikan adalah saya filter berdasarkan posted. Oke. Nah, di sini kelihatan ternyata cuma 10, berarti hanya 10 saja yang diinputkan. Ya, jadi padahal syaratnya adalah minimal 30 ya, 30 transaksi. Nah, seperti itu. Ya, itu kalau si Budi.
Kalau misalkan kita menjual ke Pati, ya nanti dia akan menggunakan gudang yang ada di Pati. Ya, jadi quotation saya enggak ngitung, saya ngitung dari orders, delivery, dan invoice untuk UTS. Kita create, misalkan Pati siapa? Amir. Amir ya. Stage Amir Pati. Ya, kita produknya night cream tadi, Acne. Kita ambil 10, 15. Ya. Kalau ada teks nanti akan connect dengan e-faktur ya. Oke, kita simpan. Terus kita simpan, kita confirm. Kita masuk ke delivery. Kemudian kita edit, kita kirim 15. Terus kita ini ya. Nah, ini ada masalah nih. Dia kok ngambil ke lokasi ini ya, Surabaya ya. Harusnya apa? Dia ngambil dari lokasi Pati ya. Nggak ngambil di Surabaya, berarti ada sesuatu ya. Pati Indonesia ya kan. Nah, coba kita isi ini ya, kode pos ya. Kadang kode pos itu juga dibuat pengecekan. Sedangkan kalau lokasi Surabaya, alamatnya di gini aja, kita batalin dulu ya. Kita betulin dulu supaya lokasi Patinya benar. Jadi kita ganti, misalkan tadi ada di inventory, kemudian warehouse di Pati, kita set alamatnya dengan benar. Ya, loh, ternyata kok kosong, kok nggak ada alamatnya. Waduh, Pati Indonesia. Ternyata ada ini ya, miss di warehouse Patinya ternyata alamatnya nggak ada. Pati ini ya, warehouse Pati, alamatnya di Pati Indonesia ya. Jadi karena Patinya nggak ada, makanya dia ngambil alamat Surabaya ya. Ini Pati Indonesia, oke. Kita coba lagi. Kalau customer-nya si Amir Pati, Pati Indonesia sama ya. Coba kita lebih spesifik aja, kita kasih kode ya, misalkan kode posnya berapa? 60, sini saya awur ya, 900. Harusnya ini dilengkapi ya, jadi biar sistem tuh benar-benar bisa membaca lokasi per alamatnya pun bisa membaca. Inventory, migrasi, warehouse, Pati, edit, alamat 60, 900. Oke. Nah, save. Masih nggak kesimpan. 60, 900. Save. Pati, kita isi alamat kota, PO Box sama negara. Oke, kita coba jualan lagi ke ini, kita ambil Patinya, kita delete kali ya. Oke, kita cancel dulu. Ini cancel. Oke. Ya, kita cancel. Kita bikin lagi. Pak Amir. Pati ini.
produknya night cream. IC misalkan 7, kita confirm, kita cek delivery, masih Surabaya ya. Wah ini aneh nih, aneh bin ajaib. Kok nggak bisa nyantol ya. Jadi ini harus kita ganti. Kayaknya datanya enggak. Wah ini ya, dia nyangkut ya. Harusnya dia ngambil dari Pati. Jadi ini caranya adalah kita cancel dulu yang surat jalannya ini, delivery. Ya, kita hapus dulu. Kita cancel ya. Kita bikin kita edit karena kalau diedit ini nggak bisa berubah udah. Ya, tinggal kita di ini ke delivery, terus kita create baru untuk Amir Pati, lokasinya kita set ke dari yang lokasi Pati ya, Pati. Wah, Patinya banyak ini, bingung. Ini ya, delivery Pati ya. Nah, maka masuk ke page stop, terus add line, produknya adalah night cream, angka sebanyak 7. Ya. Demandnya 7. Oke. Kita save. Ya, dan dilanjutkan berikutnya ya. Jadi ini untuk yang Pati ini agak melenceng sendiri ya. Agak melenceng sendiri, kemungkinan misalkan kita cek dari alamat, harusnya sudah sama ya. Lah ini ya, kan udah benar ya, Pati, PO Box 60900 Indonesia ya kan, sudah sama ya. Nah, sudah sama. Harusnya sudah sesuai menuju ke inventory, kemudian warehouse, ini warehouse-nya udah mulai banyak, Pati. Nah, harusnya sama ya, udah persis ini. Udah persis ya. Apakah alamatnya tidak disuplai ya? Tidak dikenali ya. Nah, seperti itu ya. Jadi dari gambaran ini itu aktivitas yang harus disiapkan, basic-basic yang disiapkan terkait ketika kita besok masuk ke modul sales. Nah, seperti itu.